yang seru nih. Apa? Biasa lagi ada tubir-tubir soal K-pop yang seru banget. Dari mana tubir Facebook kan? Lu kepo gak nih? Apa sih? Ya biasa. Jadi ketika gue scrolling timeline Twitter, terus gue melihat suatu ketubiran atau Ketubiran. Ketumpahan apa tuh? apa kayak ribut-ribut soal Siapa sih yang ribut? soal YouTube views. YouTube views. Iya, jadi ARMY, kita sebut aja fandomnya ARMY. Jadi merasa kalau YouTube itu ngilangin 10 juta viewsnya BTS yang di MV baru mereka tuh yang sama Halsey. Lo tau kan? Yang apa? Boy in Love. Boy with Love. Boy in Love yang lagu Boy apa? with Love. Boy with Love. Oh gitu. Iya, 10 jadi juta kemana? iya, jadi tuh kalau menurut fans, kalau menurut ARMY, dia merasa YouTube tuh telah menghilangkan 10 jutanya, di mana 10 juta itu tuh bisa bikin potensi rekor baru lagi yang bisa dipecahkan oleh BTS soal ya biasa apa most views in 24 hours. Oh, rekor ya, yang sebelumnya itu Blackpink ya? Iya, rekornya kan Oh, jadi sebelumnya. mereka berantem sama fans Blackpink. Iya, jadi tuh kayak ya ribut-ribut masalah views sih. Dia merasa kenapa 10 jutanya hilang, sedangkan menurut penuturan dari YouTube-nya dia tuh menghilangkan apa spam atau mungkin bot atau apa. Gue kurang gitu paham kali ya. Ya. Oke, coba gue cek dulu ya. Tapi gue tadi juga sempat sih ngelihat berita itu tapi di pada salah satu portal. Akhirnya rekornya dipecahkan lagi sama BTS. Iya, gitu. tadi itu juga yang gue baca tuh. Oh iya. gitu. Jadi sebenarnya gue bingung apa. Aduh, sekarang gitu ya? Iya, soalnya kalau menurut penuturan fansnya kita udah streaming 24 jam dari pagi hingga malam. Mungkin dia merasa effortnya, hard worknya kayak kok dengan seenaknya aja dihilangin sama YouTube gitu. Padahal pada akhirnya toh viewsnya akan banyak lagi sih, karena menurut gue BTS tuh bukan karena fansnya aja yang banyak, orang-orang biasa pun pasti akan cari tahu sih soal lagu baru dia, kayak kepo. Iya sih. Organiknya juga udah banyak. Menurut gue iya BTS udah terkenal pasti udah banyak lah. Maksud iya gue sih, kayak sabar aja. Lu bayangin MVC Clown aja gak ada yang sampai 10 juta. Ya MV Snooper ya ampun cuma 500.000. Aduh gimana Bibi nunggu ya. Ya kayak toh pasti orang lain juga banyak yang nyari kan. Nah, itu tapi sih yang lagi rame. Yang lagi rame lainnya nih, kalau menurut gue nih di antara semua orang-orang ini juga ternyata ada yang lagi rebutan tiket fan meeting Nature Republic. Oh my god. Lo nggak seperti tidak ada kekhawatiran sama sekali, orang gue tuh santai-santai aja. Bukan berarti karena gue udah punya tiketnya ya, tapi karena gue udah nggak sanggup bertarung dengan masyarakat. Out ya? Hari ini dijual online. Katanya penjualan online ini memang ditujukan untuk fans-fans yang di luar Jakarta yang nggak punya store Nature Republic di tempat mereka. Tapi udah sold out dong, kayak bahkan belum sempat gue buka pun udah sold out, dan teman-teman gue udah ngeluh di grup dan mereka bilang kayak gue nggak dapet, gue udah sampai ke pembayaran tapi nggak dapet, harus nunggu konfirmasi segala macam gitu, kayak oh my god. Tiket Westlife ya aku ya, apalagi yang pas offline, penjualan offline-nya juga iya kan sampai antre sampai dari subuh gitu, yang kayak ya udah. Gue lihat cerita-ceritanya juga sih di Twitter, ada yang udah ngantre lama. I'm 27 now ya, dan gue udah kayak nggak bisa nih masuk apa namanya masuk ke antrian subuh-subuh tuh kayak ya Allah gue harus kerja demi makan, bayar kosan dan segala macam. Ya udah nggak ya santai-santai. Gimana dong nih masalahnya, yang datang katanya itu ada Suho gitu. Iya, ada Suho, apa? Jongdae dan Baekhyun. Bukan Baekhyun, Jongin. Oh Jongin, iya Kai. Tapi katanya beberapa orang bilang kayak ya udahlah kalau misalkan nggak bisa nonton yang di Nature Republic, tunggu kan nanti mereka mau konser aja, kan. Iya, gitu. enak EXO sering banget kesini, nggak seperti Monsta X emang nggak pernah ya? Waduh. Oh pernah tapi batal kan, duit lo nggak di refund ya. Gak usah mengorek luka lama. SH Entertainment. Gak usah mengorek luka lama. Ngomongin soal konser nih Dit ya. Yes. Kita udah ada di fase Indonesia tuh sering banget datangan konser K-pop sejak 2012 gitu kan. Kita bisa bilang 2012 ya? 2012. Sebenarnya sebelumnya udah banyak sih artis-artis K-pop yang datang, tapi hype-nya itu baru berasa ketika Super Junior sama Big Bang announce solo concert mereka di Jakarta. Lo ingat gak sih? Apalagi Super Junior 3 hari, gue ingat banget. Dan Big Bang Alive itu juga rame banget kan pada saat itu, karena ada perbedaan yang sangat jelas terlihat ketika konser Big Bang sama konser Super Junior nih. Seingat gue waktu Big Bang konser itu sama kayak zaman-zaman sekarang nih Blackpink yang orang-orang muggles bisa dibilang gitu. Oh iya, mereka penting datang aja. Mereka tetap nonton mau gitu. seru. Apalagi lagu Big Bang kan lagu-lagu hype yang asik buat
joget atau buat kalau pas zaman-zaman Super Junior itu di pertama-tama mereka konser itu hype-nya memang cuman fans doang, cuman elf doang. Iya tapi bisa sampai 3 hari loh. Karena emang kan? Fans Super Junior itu banyak banget di Maze sih, kan? Di Maze. Iya, gue datang tuh yang waktu 2012 gue nginep di Maze. Tapi yang Super Junior itu sebelum SM Town atau sesudah? Sebelum SM Town dong. Oh ya pokoknya konsep K-pop pertama gue SM Town. Oh gitu. Iya, gue gini-gini juga pernah mengalami. Lo juga dulu nonton SM Town juga. Kok kita gak ketemu sih? Ya di antara ribuan orang itu. Tapi lo gak nginep di GBK kan? Enggak lah. Oh gue nginep banget di GBK. Wah gila itu nyamuknya banyak banget. Lo nginep di mana ya? Di depan gerbangnya. Oh biar lu dapet, lu festival yang gue festival ya, iya gue festival. Gue mah slow aja anaknya. Tapi dari semua konser yang udah lo datengin yang event-event kayak semua. Maksud gue kayak lo pasti datang ke beberapa konser K-pop gitu ya, termasuk Kim Jae Jong yang waktu itu nggak ngomong ya kan, lo datang gak sih? Oh iya datang kan? Fanmeet lebih tepatnya. Fanmeet kan itu. Ya. Nah event-event K-pop yang kayak konser dan juga fanmeet ini ada nggak sih yang nggak bisa banget lo lupakan selain masalah duit lo nggak balik sama SH Entertainment nih? Doain semoga tahun ini gue bisa nonton konser Monsta X di Kuala Lumpur. Dengerin di Kuala Lumpur, mungkin itu bisa menjadi konser gue yang tak terlupakan. Mungkin itu. Soon to be. Wishlist lo ya. Tapi nggak bisa memungkiri mungkin SM Town kali ya, karena itu konser pertama gue. Dan lo bisa ngeliat Dong Bang Sing. Iya yang gue mesti lihat pakai apa? Binokular abal-abal itu yang nggak jelas juga sih kenapa gue beli gitu. Tapi lo nggak bisa ngeliat Yoonjae. Hah? Ya kan iya. Ngomong Singnya berdua waktu itu line up-nya lengkap banget sih. Lengkap EXO banget. masih rookie kan? EXO masih baru debut banget soalnya. Iya belum terkenal. Masih EXO ada Chris, masih ada Luhan. Oh my god. Itu kayak gue baru banget abis magang, gue beli tiketnya. Itu gue inget banget harganya sekitar 500.000. Gue beli yang paling murah karena gue sanggupnya segitu. Kayak itu gue baru masuk ke fase K-pop sih, tapi udah bisa nonton SM Town. Beruntung juga ya? Beruntung iya, kayak ikutin hype-nya ternyata seru banget. Gitu. Ternyata pas udah giliran Monsta X datang, ceritain dong yang Monsta X. Gue tuh pengen. Tunggu dulu. Gue pengen lo mengelaborasi yang Monsta X ini dulu deh. Karena kayak maksud gue sekarang kan kita kan ngomongin ini juga ya nanti. Kita kan ngomongin ini juga kan nanti tentang apa namanya? Konser-konser yang batal, konser-konser yang udah di PHP-in promotor dan segala macam. Nah, ini gue ketemu sama orang yang langsung pernah kena PHP nih. Ya, jadi di episode kali ini kan kita bahasnya tentang konser-konsernya. Ya, di Korean episode 3 kita ngebahas tentang pengalaman konser dan juga kekonseran di Indonesia terutama ya. Mungkin juga di luar negeri mungkin. Ya, jadi kalau gue boleh ceritain lebih tentang konser yang Monsta X. Sebenarnya bukan konser, lebih tepatnya fanmeet. Fanmeet, bukan showcase juga? Fanmeet. Fanmeet kan harusnya lebih intim ya suasananya, di mana mereka sebenarnya lebih nggak banyak nyanyi tapi lebih interaksi kan. Gue tuh udah ngincer banget karena gue pengen high touch lah, karena gue di situ emang Monsta X. Pengen megang apps-nya Wonho nggak lah? Saat itu Monsta X juga belum terkenal banget, jadi kayak wah ini gue tunggu. Gue emang ngincer banget fanmeet. Gue pengen yang emang orangnya sedikit dulu nggak apa-apa. Oke. Kayak H-4 hari Minggu saat itu juga kayak wah gue menerima postingan dari SH Entertainment bahwa acaranya lebih tepatnya dia bilang diundur karena yang soal katanya ada suasana di Indonesia lagi nggak kondusif soal yang sering demo-demo itu demo yang 212 atau FPI gitu deh. Yang menurut gue tuh isunya tuh nggak relevan sama lo konser di, apalagi dia konsernya di BSD kan, fanmeetnya di BSD, sedangkan yang demo-demo itu kan di Senayan kan, itu malah nggak ada hubungannya. Dia bilang ini ditunda, terus mereka posting lagi, jadi tahun depan tuh Monsta X ada, ini baru yang World Tour, yang dia konser yang Beautiful, rencananya mau ada yang di Kokas, dia udah ngeluarin, dijanjiin. Ada yang mau refund, ada yang mau ngekip, kalau yang ngekip nanti bisa langsung aja. Gue kan aduh gue deg-degan ya, aduh gimana nih gue refund atau enggak ya. Akhirnya gue memutuskan untuk refund karena gue gak percaya bener doang sampai saat ini gak ada kepastiannya. Dan pada akhirnya promotornya juga udah gak ada kan, promotornya udah kabur dan segala setahu macam gue kan. ya pemiliknya udah dideportasi ya. So sad. Iya kayak aduh saat grup yang lo bucin-bucinnya lo gak bisa, aduh gue sedih banget sih Ron. Wah. Itu yang tidak terlupakan. Tapi itu tidak terlupakannya dalam halnya malah yang kayak sedih ya. Ya. Fanmeet Jejung juga seru sih gue. Gue sih waktu fanmeet Jejung cuma denger cerita-cerita doang yang dia nggak bisa ngomong dan ngomongnya lewat iPad kan. Kalau gue
konser yang tidak terlupakan sampai sekarang sih masih konser EXO ya, karena gue emang EXO yang di mana kan lu yang sering di Jakarta, nonton? Ya konser pertama banget yang di Jakarta. Apa The Lost Planet. Oh, The Lost Planet yang pertama banget. Gue nggak mau bilang diri gue adalah bucin. No, I'm just a casual fans gitu. Tapi gue selalu total kalau misalkan nonton konser saat itu ya, di saat masih muda nih, 4 tahun yang lalu. Itu gitu lo masih kuliah? Enggak, itu udah kerja. Udah kerja ya, enak. Jadi gue sama teman-teman gue kita nginep di depan lapangan D demi mendapatkan tempat paling depan, dan kita dapat tempat paling depan, dapat tempat pagar gitu. Bar pagernya juga ya. Pagar banget gitu, dan itu benar-benar harus kayak gitu ya Ron. Kalau misalnya nih seandainya gue mau dapet di depan itu, gue harus kayak gitu ya. Sekarang justru perjuangan lo akan lebih susah sih, karena sekarang tuh anak-anaknya udah mulai berani untuk bener-bener. Ya gue nggak bilang zaman-zaman dulu mereka nggak berani ya. Iya. Tapi sekarang aksesnya lebih gampang, transportasi lebih gampang ya kan. Kalau zaman-zaman dulu tuh kayak wah itu PR banget gitu, dan apa ya, sekarang mungkin karena mereka juga ngelihat orang-orang kayak gue kayak Ron kan pernah nginep nih gitu kan, kayak gimana kalau kita nginep juga, kayak kemarin Nature Republic yang di Puri Mall kan juga mereka dari subuh banget, bahkan ketika mallnya buka ternyata nomor antrenya udah habis gitu. Jadi emang sekarang makanya kenapa gue jadi kayak agak males untuk fight, karena anak-anak sekarang lebih fight daripada gue, lebih muda gitu. Juga nggak sih, lebih mereka juga antusias, lebih passion. Itu sih lebih passion. Tapi zaman-zaman itu bener sih, kayak konser yang nggak bisa gue lupakan itu, karena lo perjuangan banget mendapatkan posisi pertama itu. Kali EXO konser di Jakarta. Yang dia notice banner lo gak sih? Iya, fanboard gue juga. Walaupun Chris sudah gak ada ya, walaupun tuh baru kisruh hanya honyo gitu kan ya. Tapi itu sih yang paling menyenangkan. Iya sih Ron. Nah, kan kalau lu kan udah pernah nonton di luar juga nih, gua kan belum ada pengalaman nonton di luar. Nanti kan mau nonton. Doain dong, semoga gue dapet ya. Tapi tiketnya belum dijual kan? Belum, nanti dia offline. Semoga calonnya nggak banyak ya. Semoga lah ya. Nah, lo tuh lebih suka nonton yang di luar negeri. Kan lo pernah juga ya EXO yang di luar negeri kan? Pernah, tapi luar negerinya cuma Singapura doang, sama Malaysia. Nggak pernah sampai yang ke Korea. Juga kan? Iya, Seventeen juga. Ya, lo lebih enak yang di luar atau di Indo? Sebenarnya kalau menurut gue secara harga gitu ya, gue lebih suka di Indo, karena jelas lo nggak perlu budget pesawat, akomodasi yang kayak gitu. Akomodasi mungkin bisa gue keluarin, tapi biasanya gue akan gabung sama teman-teman gue kayak kita buka kamar yuk sharing gitu. Biasanya kan lebih murah, lebih enak kayak gitu kan. Cuman kalau yang di luar negeri itu menurut gue nggak ada bedanya sih kalau yang di Indonesia sama Malaysia ya, soalnya kebanyakan sama-sama brutal ya fansnya ya? Nggak bisa dibilang nggak brutal sih. kurang rapi kan, ke Indonesia tuh tipikalnya suka dorong-dorongan, betul. Apalagi yang waktu konsernya One yang sampai mereka tuh berhenti 30 menit ya. Dan kemarin Jifren sampai mereka cuma nyanyi 2 lagu dari harusnya 6 lagu kan. Itu yang di Lotte yang family gratis itu ya. Itu kan tipikal orang Indonesia. Sebenarnya kalau gue dibilang rusuh sih sebenarnya nggak selalu rusuh, tapi mungkin vibe-nya aja sih yang sama. Karena waktu terakhir gue nonton EXO di Singapura itu tahun lalu kalau nggak salah 2018, itu apa ya, Elysian ya konsernya. Itu benar-benar gue kegencet banget sama orang-orang karena kebanyakan gue akrab dengan suara-suaranya gitu, orang Indonesia juga ya ternyata nih di sebelah gue, jadi kayak gitu. Jadi gue sih pengen banget ngerasain konser yang di Jepang yang duduk gitu loh. Mereka berdiri sih tapi rapi banget. Ya berdiri kayak berdiri baris gitu. Tapi kalau ada juga sih kan yang duduk. Ada yang duduk kan? Ya, lo pengen yang duduk. Gue pengen yang duduk yang kayak ngeliat sama kayak orang Jepang. Cuman kadang-kadang gue ngerasa kayaknya buat tipe orang kayak gue yang heboh banget heboh itu nggak asik kalau duduk. Kan kata temen lo yang pernah nonton. Iya gue pernah cerita sama lo ya. Temen gue nonton dia nonton Negizaka 46 ya. Terus juga dia juga ada yang nonton Dongbang juga pernah gitu, dan itu mereka semua bener-bener kalem banget gitu. Iya sih, jadi teman gue cerita dia nonton Monster X-nya yang di Jepang, konser Jepang. Dia itu bener-bener mereka tuh cuman kayak orang robot yang megang-megang lightstick udah gerak-gerak gitu aja, nggak ada yang nyanyi sama sekali. Dan itu gue rasain mereka tuh gue nggak ngerti saking kakunya tuh, saking menikmatinya. Dan mereka nggak boleh ngerekam sama sekali. Kalau lo ngerekam lo katanya bisa diusir sih, itu bahaya. Tapi itu gue merasakan waktu nonton Ayu di Bangkok sih. Jadi gue nggak tahu ya itu sebenarnya yang nonton di section gue itu beneran fans atau undangan atau gimana, gue nggak tahu. Bener-bener kaku banget, nggak ada yang teriak, nggak ada yang nyanyi. Apa beda fansnya Ayu dengan fansnya EXO? Fansnya EXO kan mungkin militan,
Mungkin yang Ayu lebih udah dewasa, udah tapi chill aja. Tapi di section lain tuh heboh. Cuma di tempat gue doang. Bahkan gue udah pakai baju Pikachu gitu ya. Udah yang kayak heboh-heboh gitu. Yang lain pada diem aja. Bahkan gue ngerasa mereka terganggu deh sama gue. Jadi lo salah tingkah gitu gak sih? Kayak bener, dan waktu di Bangkok kan itu konsernya duduk. Gue sampai yang pengen ke samping aja gak sih berdiri buat joget gitu. Kayak joget aja kayak dangdutan. Buat bener-bener menikmati seru-seruan gitu maksud gue. Oh jadi sebenarnya mungkin kalau yang levelnya masih Southeast Asia kayak lo Singapura atau Malaysia sebenarnya masih 11-12 ya sama Indonesia. Karakter penontonnya kayak masih sama ya. Bener. Gue nggak tahu deh, gue belum pernah ke Thailand sih. Kayak Thailand lebih teratur nggak sih? Mungkin kalau menurut orang-orang kayak lebih teratur. Konser K-pop sering banget di Thailand. Gue nggak paham deh. Apalagi kalau SM tuh pasti Thailand. Iya, dan mereka itu kalau misalnya mereka baru datang di bandaranya, di bandara gitu ya. Mereka tuh rapi banget barisnya. Betul. Mungkin dia mereka tuh mungkin lebih sopan makanya orang seneng kali ya. Mungkin juga. Mereka juga kayak mau beli, kayak pasarnya pada mau ke Thailand semua gitu. Dan mungkin daya belinya juga gampang kalau ya di sana kayak semua fanmeet One ada deh, fanmeetnya Ong ke sana, fanmeetnya si Park Ji-hoon ke sana. Apalagi grup-grup yang punya member Thailand udah pastilah gitu kan. Iya, tapi kalau Monsta X juga ke Thailand yang ini. Tahun ini enggak, tapi tahun kemarin ya. Tapi mereka sering banget ke Thailand, entah itu KCON atau. Kok Indonesia nggak pernah ya? Lah kan gara-gara batal. Maksud gue setelah itu kan pasti ada promotor lain dong yang memperjuangkan. Gue nggak berani berasumsi. Asumsi gue sih mungkin udah ada trust issue gitu, udah. Dari manajemennya gitu. Iya mungkin ya. Gue juga kurang tahu. Soalnya mungkin kemarin gue harus tanyakan ke Kolex. Kofelix. Soalnya kemarin juga waktu Twice ngumumin World Tour di situ Jakarta Indonesia tuh nggak masuk ke list. Jadi orang-orang nanya, padahal kan konser kemarin kan sukses banget tuh. Belum kali ya atau gimana? Tapi emang konser Indonesia tuh masih jarang ya. Sebenarnya banyak tapi tuh kayak nggak rutin tiap tahun. Gitu. Karena EXO aja nih misalkan 2 tahun sempat absen dari Indonesia dan kita nggak tahu alasannya kenapa. Mungkin schedule, mungkin juga gue nggak pengen bilang mereka kapok atau gimana sih, sebenarnya enggak, tapi karena gue rasa Indonesia, Malaysia, Thailand itu adalah pasar yang sangat empuk banget buat manajemen K-pop untuk bikin konser gitu. Karena gue nggak yakin mereka akan menghilangkan pasar itu dan mengambil kesempatan untuk meraup untung dari situ kalau menurut gue ya. Tapi ketika EXO skip konser, terus IU misalkan nggak pernah konser di Indonesia, dan kemarin karena kebetulan mungkin nggak untuk solo gitu kurang banyak kali. Mungkin padahal kebanyakan tuh fans Indo tuh ini nggak sih ya bocah, dan mereka suka boyband juga sih kayaknya ya. Iya, lebih banyak. Cuman kemarin si IU ini sempat ngasih centang oke kayak udah masukin Indonesia ke listnya dia menurut dia, karena dia udah ngejawab pertanyaan dari fans. Tapi gue baru menyadari juga kayaknya mereka itu ngasih kesempatan dengan yang lain sih. Kayak gue baru sadar Monsta X tuh tahun kemarin dia di Southeast Asia-nya cuma Thailand. Tahun sekarang Malaysia dan Thailand. Oh gitu. Berarti kayak kayaknya yang 2 tahun sebelumnya dia masukin Singapura. Kayaknya dia emang agensi itu membatasi Asia Tenggara untuk 2 atau 3 negara aja sih. Oh jadi kayak misalkan gue dari Indonesia nggak ada, ya udah ke Thailand aja atau nggak ke Malaysia aja karena untuk gitu orang-orangnya ya. Oke, gue bisa ke Malaysia, gue bisa ke Thailand. Enggak, agensinya berpikir untuk memusatkan para fans dari Asia Tenggara di satu negara aja, nggak bisa semuanya juga. Bisa mungkin jadi gitu sih. Terkait schedule. Iya. Tapi kemarin gue juga sempat ketemu sama promotornya The Boys. Yeah. Yang The Boys kan mau konser nih di Indonesia kan, abis Lebaran ini kan mau konser juga. Nah, gue agak iseng sih kemarin nanya ke dia, kenapa sih ada beberapa artis yang bisa nih datang ke Indonesia, ke promotornya. Promotornya. Yeah. Promotor The Boys apa ya? Promotornya yang sekarang ini Three Angels Media kalau nggak salah namanya. Jadi gue nanya kenapa sih ada yang bisa, ada yang nggak bisa gitu. Nah, kalau menurut dia selain masalah schedule gitu, schedule ya, katanya emang yang agak susah di Indonesia itu adalah izinnya katanya. Izin? Kenapa izin? Jadi kayak ada banyak peraturan yang harus dipenuhi gitu loh katanya. Jadi kayak kalau rules pengajuan untuk konser grup gitu-gitu kalau di Indonesia katanya agak ribet dibandingkan dengan misalkan Singapura gitu. Aduh, gue lupa informasi ini dari mana. Jadi kalau lu itu ke Indonesia visa
lo ngajuin visa ini siapa yang ceritain ke gue ya? Lo deh. Iya, kalau lo suatu grup ke Indonesia yang ngajuin visa kerja tuh semua membernya, sedangkan kalau negara lain tuh bisa kayak perwakilan satu gitu. grup perwakilan aja itu yang bikin itu ribet. juga mungkin yang bikin tapi ribet. Gue lupa informasi ini gue dapat dari mana. Kayak karena gue, dari lo ya. Kayak gue deh. Kayak gue deh yang tapi itu juga gue lupa dari mana informasi yang gue dapat karena kayak ada yang cerita ke gue. Iya, gue ingat ada yang cerita gitu. Nah, salah satu promotor lain ini juga bilang ke gue nih, tadi gue sempat WhatsAppan kan sama dia. Gue nanya, kenapa sih Mbak? Siapa nih? Gue gak enak nyebutin namanya. Anonimus ya. Kenapa sih Mbak ada konser-konser di Indonesia yang kadang-kadang udah di-announce tapi batal gitu. Iya, atau kadang-kadang udah dikasih clue tapi batal. Nah, ya, kalau misal aja kayak waktu tahun kemarin ada Aping yang batal. Terus tahun ini juga Dreamcatcher batal. Gitu kan. Nah, terus kalau menurut dia ada faktornya ada banyak dan itu juga bukan Nues batal waktu itu bukan dari bukan dari sisi promotornya juga kadang-kadang itu juga dari sisi memang manajemennya. Kalau menurut dia beberapa artis itu memang ada yang udah misalkan promotornya udah menjajaki nih mau nggak konser di Indonesia udah ngobrol-ngobrol soal konser gitu tapi akhirnya malah nggak kesampaian karena biasanya yang pertama itu jadwal artisnya nggak cocok sama jadwal venue yang ada di Jakarta. Karena menurut dia sebagai orang yang udah banyak banget ngehandle konser gitu kan, Jakarta itu termasuk kota yang punya venue tuh sedikit banget buat konser. Iya sih, alternatifnya tuh dikit banget. Kalau nggak di tenis indoor, GBK tuh masih udah susah Ice gitu-gitu kan. Terus kadang-kadang juga kan masing-masing promotor itu masing-masing manajemen itu kan punya standar sendiri. Kayak misalkan SM, gua nggak mau kalau venue-nya cuman 5.000 misalkan, atau gua nggak mau kalau venue-nya cuman 4.000, atau gua nggak mau kalau misalkan kayak di tenis indoor menurut gua nggak bisa mengakomodasi stage yang pengen gue bikin. Kadang-kadang kan kayak gitu. Akhirnya mau nggak mau harus ice. Semuanya di ice gitu. Jadi semua konser di situ udah penuh ya. Iya, pada akhirnya kan jadwalnya udah penuh dan juga udah padat. Nah, juga kadang-kadang di Jakarta tuh kebanyakan event kalau kata gue kayak misalkan eventnya maksudnya bukan event konser doang ya, bisa event kayak misalkan kampanye apa apalagi sekarang nih kan 2019 tahun politik gitu kan. Terus juga mungkin ada event yang lain yang pada akhirnya membuat venue-venue itu tuh nggak available buat dipakai untuk konser gitu. Kalau kata dia sih gitu. Makanya kadang-kadang kalau ada annual event gitu mereka udah nge-blacklist tuh nggak boleh ada event di tanggal segini karena udah ada dipakai buat event apa misalnya kayak misalkan Asian Games gitu. Apalagi dia udah booking dari tahun sebelumnya ya. Dari tahun sebelumnya kayak acara-acara olahraga gitu kan emang udah dari krisis sebelumnya. Venue lebih tepatnya. Nah, iya itu katanya sih itu yang juga bisa jadi alasan kenapa banyak konser yang batal atau banyak konser yang pada akhirnya udah promotor tuh udah menjajaki kayak wah lagi meeting sama ini nih matinya nggak jadi. Nah makanya fans akhirnya merasa di PHP-in gitu. Karena kayak kemarin lagi heboh-heboh juga nih kan katanya EXO mau konser di Jakarta. Ada orang yang bilang konsernya September tapi promotornya bilang nggak September tapi habis Lebaran kayak gitu-gitu. Cuman nggak bisa dipastiin juga. Pada akhirnya fans jadi ngerasa ini PHP lagi nggak nih kayak gitu. Padahal sebenarnya kan ini emang lagi proses kan penjajakan. Katanya sih gitu. Kita doain aja ya. Semoga konser beneran. Tapi tidak ada Xiumin, Ron. Jangan diingetin dong. Sedih. Tapi ya nggak apa-apa deh. Kalau Xiumin nggak ada, yang lain masih ada. Ya masih ada Suho, masih ada Baekhyun ya kan. Semoga juga Park Chan-yeol ikut. Ya pokoknya tuh kalau konser di Indonesia, konser K-pop tuh sebenarnya bisa dibilang mahal ya Ron ya. Tapi kalau menurut gue kayak Blackpink, yang Blackpink itu kayak tetap aja lah. Laku gak sih kalau emang yang fansnya banyak itu tetap laku. Apalagi sekelas Blackpink sama BTS itu kayak bahkan mungkin kacang goreng sih itu. Maksudnya kayak bahkan orang yang gak suka K-pop pun pasti bakal nonton Iya, gitu. Tapi akibatnya gara-gara itu jadi banyak scam gitu gak sih Ron? Kayak waduh gue sering banget sih baca di Twitter kayak thread penipuan just tip konser penipuan. Ya aduh miris gak perasaan sih? Perasaan zaman dulu kayaknya agak kurang gak sih kayak yang kayak gitu. Maksudnya mungkin ada tapi gak ke-expose banget. Karena sekarang zaman Aim Black, bener. Kayak gue kurang aware tapi jarang gak sih ya. Kayak sekarang dikit-dikit kalau ada scam a thread. Dikit-dikit a thread kayak banyak, gak sih? Apalagi kalau udah just tip itu ya. Kayak sebenarnya dia bisa aja pakai foto orang. Tapi orang tuh udah just tip yang guarantee bakal dapetin tiket VIP tapi bayarnya jadi bisa selisihnya bisa 1 juta lebih 2 juta. Kayak yang kemarin lo tunjukin ya ke yang gue. Yang just tip konser yang tadinya cuma harga 24 jadi harga 3,5.
Emang sih trusted tapi kayak jual jasa tapi mahal juga ya. Jasa tuh mahal banget. Itu yang trusted ya. Iya sih. Kalau menurut gue memang kita sebagai fans tuh emang harus ngerti banget, harus tahu banget mana yang emang tiket box resmi dan mana yang emang terpercaya. Kalau emang just tip, aduh ini masalahnya kita kan kadang-kadang sebagai fans tuh nggak bisa ngelarang orang lain yang bukan fans buat beli tiket dan untuk dijual lagi kan. Karena banyak kayak gitu. Karena yang kita di kayak StubHub gitu kan. Iya, karena sistem kita juga kita nggak bisa mengidentifikasi kayak misalkan gue nih mau beli tiket Monster X, gue bukan fans tapi gue bisa beli gitu kan. Kita internet nggak tahu, orang tiket box kan nggak tahu kita kan. Tapi kita cuma bisa ngeluh, aduh harusnya yang non fans jangan beli dong, berikan kesempatan untuk yang fans. Betul. Tapi mau gimana cara kita mengantisipasinya nggak bisa. Karena yang pertama kita sistemnya nggak kayak di Korea nih yang punya official. Jadi yang official kan emang membership gitu, emang udah harus mereka doang yang didahulukan. Kayak misalkan birthday partinya Baekhyun nih, ternyata gue baru tahu kalau mau beli global package sekarang yang di SM itu lo harus membershipnya harus yang official dulu gitu. Kalau sebelumnya tuh enggak. Sekarang tuh harus yang official yang untuk birthday party ini kayak datang birthday party doang. Datang birthday party. Baekhyunnya nyanyi biasanya sih. Oh, tapi eventnya emang event kecil. Event solo kecil gitu. Iya, 4.000-5.000 orang gitu sih. Waduh, susah rebutan itu ya. Makanya itu dia. Makanya gue bilang wah beneran harus effort dan harus bayar lebih. Tapi memang terjamin kita nggak harus bergantung sama calo ya nggak sih. Tapi lo ada pengalaman nggak sih beli di calo terus harganya jadi mahal banget? Gue sejauh ini nonton pas fan meet Jejong gue beli normal sih, kayak gue beli karena zaman itu juga ya. Itu tuh nggak sebanyak yang sekarang. Orang belum lihat potensi yang K-pop tuh masih apa sih gitu. Masalah masih ngeremehin kan. Apa sih nggak laku kali. Orang dulu zaman konser Suju, gue jual Aqua juga laku di konser K-pop. Tapi yang waktu fan meet Jejong itu jadi lebih murah karena mungkin kursinya masih kosong ya, mereka jual tiketnya lebih murah cuma iya gue inget banget sering banget ada yang kayak gitu. Iya, itu kalau yang bener-bener sekarang udah nggak ada kayak gitu ya, udah banyak fansnya sih. Wah sih beneran kayak sekarang nih. Wah, persaingan beli tiket aja tuh parah sih. Ya. The Boys aja kalau gue lihat di Twitter sold out. Iya. Wah, cuman ya emang itu sih sebagai fans baru terutama yang emang baru nonton konser pertama gitu ya, yang nggak pernah aware sama tiketing atau segala macem, emang penting banget sih menurut gue buat yang kayak cari tahu lebih banyak gitu. Karena kan kadang-kadang kayak apalagi yang dari daerah tuh paling kasihan deh, udah dari daerah terus kena tipu ya kan paling kasihan banget yang kayak gitu kan. Jadi emang harus cari tahu nih mana yang emang beneran terpercaya gitu. Kalau menurut gue sendiri, gue punya temen yang emang usahanya usaha calo, tapi dia juga ngasih marginnya nggak terlalu tinggi. Menurut gue masuk akal lah ya. Iya, menurut gue 200.000 per tiket itu masih masuk akal dengan effort dia yang bolak-balik dari rumah dia ke venue, harus nginep dekat venue supaya dia bisa pergerakannya lebih enak, bayar transport dan segala macam. Menurut gue masih wajar lah kalau misalkan 200.000. Tapi kalau udah sampai sejuta, gue sempat berpikiran hal-hal yang kayak gitu tuh kayak jahat karena menurut gue, karena lo tuh sebenarnya bukan fans, tapi mengingat nggak semua fans di saat open ticketing kan dia belum tentu standby, belum tentu bisa, sebenarnya nggak bisa disalahkan juga. Betul, itu salah satu cara mereka untuk dapat tiket. Cara mereka mencari rezeki. Iya sih bener. Asalkan jangan sampai nipu sih sebenarnya. Iya, banyak banget yang penipuan. Karena kalau mau dipikirin dari sudut pandang agama gitu ya, tetap aja salah, lo jadi calo udah salah gitu. Tapi asal jangan lo nipu deh, karena kasihan banget sama teman-teman kita yang itu tadi yang kayak belum pernah. Iya, tapi enaknya selain Just Tip tuh juga Just Tip tiket konser luar tuh sampai ini jualnya dalam bentuk paket tour gitu. Iya. Tuh kayak waduh pengen ya, seru sih. Jadi kayak lo sekarang tuh gampang banget akses lo beli kayak kalau paket tour gitu jadinya lo nggak perlu nggak perlu yang kayak mikirin transport, konser. Terus lo dapet temen gitu juga, udah enak lah. Itu kalau yang sekarang gampang banget kemana-mananya juga. Betul. Nah, kita mau ngebaca ini pengalaman konser tidak terlupakan dari fans yang ada di Indonesia. Indonesia. Jadi kita iseng-iseng kemarin nanya-nanya di akun Manfest. Gimana harus sebut akun Manfest? Kenapa nggak nanya di Kaskus? Nggak ada yang nanggepin. Kalau nanya di Kaskus. Nanya di Kaskus jawabnya ngapain nonton plastik ya? Betul, makanya kita nanya di Manfest. Aduh. Gitu nih, kalau kata Manfest nih. Jangan Manfest. Kalau kata orang-orang di Twitter, kalau kata tilis, kalau zaman dulu nyebutnya tilis, kalau sekarang mutual. Sender nih ada satu yang paling jawaban pertamanya. Pertanyaannya dulu deh, apa sih yang kemarin kita tanya Dit? Guys, boleh ceritain dong pengalaman konser K-pop kalian yang
gimana yang paling seru apa. Nah ada yang bilang IMPC Sibli, Impact sebelah, bacanya gimana sih? Seru banget, aku aja bisa tiduran sambil ngemil gitu. Kendalanya kalau lagi buffering aja tiba-tiba dipanggil mama disuruh beli minyak goreng. Ternyata nontonnya di YouTube. Ini yang salah ya, ini salah. Ini yang Miss Queen yang cuma bisa nonton yang bisa cuma dengar audio live-nya aja. Betul. Gue kira tadi dia disuruh kayak ngemil disuruh beli minyak goreng, ternyata dia cuma nonton di YouTube. Nih, ini pengalaman dari Berry Huni, dia bilang pengalaman gue nonton konser One ya di Singapura. One di Singapura rasanya campur aduk, seneng, sedih, capek, nervous semua. Semua jadi satu, suruhnya tuh ngantri di MD booth sama ngumpulin freebies banyak-banyak. Ini sih kayaknya yang gue lihat sekarang trennya tuh orang-orang suka ngasih freebies. Iya, yang kita dari kumpulin. Dulu juga sih sebenarnya. Dari dulu juga sih. Tapi sekarang mungkin lebih banyak aja, lebih banyak orang-orang yang mau mengeluarkan uang untuk ngasih freebies. Iya, gue juga kadang-kadang gitu. Gitu kan, waktu pas win-win gue kasih ke lu juga freebies win-win gue pas Spotify on stage. Terus pas zaman-zaman EXO juga gue nyebarin photocard gitu, Papa Pirang, nama fansat gue Papa Pirang. Serunya. Lucu banget sih kayak serunya gitu. Konser K-pop gitu ya, kayak wah, sebenarnya lo nggak kenal tapi SKSD aja nggak masalah. Gak masalah dan kayak apa ya, bentuk support berlebih aja sih kalau di konser K-pop gitu. Ada lagi nggak Ron yang lo baca? Ada Matcha Latte bilang paling seru nonton SM concert sih, meskipun jauh panggungnya tapi seru. Oh mungkin ini masuknya yang SM Town itu ya? Iya nih gue dari jauh tapi seru banget sih vibe-nya. Kadang-kadang gini gue mikir kalau band udah sekelas kayak BTS, kayak EXO, udah pasti dia nggak mungkin di venue yang kecil. Betul. Dimana dia pasti mungkin minimal kayak GBK lah. Yang menurut gue apa serunya sih lo cuma ngeliatin seujung jari yang mereka tuh kayak semut literally. Betul. Tapi pas kalau lo kesana itu seru banget atmosfernya. Ya. Karena apalagi kalau ada light sticknya warna-warni cakep, waduh karena itu jadi kayak lu perjalanan religius banget ya berasanya. Itu aja waktu gue nonton SM Town, walaupun nggak full itu enak banget. Betul. Fan chanting. Gimana kalau di Tokyo Dome dan di Gocok Sky Dome sih, ya? Walaupun lu cuman lihat harus pakai Huawei P30 tapi itu seru, atmosfernya itu nggak bakal bisa tergantikan sih. Walaupun lu cuma melihat seujung jari gitu. Nah ini juga ada jawaban dari Fitri di @jaipo. Dia bilang yang paling aku ingat adalah waktu ngantri panas engap tapi sampai dalam venue itu capeknya hilang gitu. Terus juga dulu beli tiket buat sitting malah nggak sengaja dalam tanda kutip ketuker ke standing dan emang enakan standing, bisa lihat dia lebih jelas. Tapi gue sampai takutnya cium ini sih Ron, gue takutnya gue jarang sih nonton yang standing. Kebanyakan sitting. Yang waktu GOT7 itu fanmeet gue duduk. Yang di Kokas bukan sih GOT7? Ya, tapi gue belum ada pengalaman sitting nih. Yang standing itu kelihatan gak sih, gue takut. Gue sebel sama orang Indonesia tuh kebiasaan tuh angkat handphone. Iya. Kayak lo mau ngerekam boleh, tapi kayak boleh gak sih kayak ya buat Insta stories aja yang 15 detik doang aja, jangan lama-lama gitu. Setuju. Tapi lo masih kelihatan gak sih? Waktu pas di Singapura, sadly, no. Enggak ya, fansite nyebelin ya. Fansite nyebelin. Sadly no, tapi semoga kalau yang di Malaysia waktu di Malaysia yang EXO sih gue bisa kelihatan. Masih kelihatan ya? Kelihatan karena nggak terlalu padat sih sebenarnya. Apalagi gue nggak tinggi-tinggi amat. Tapi lo kalau sectionnya agak ke samping gitu. Ketolong sih sebenarnya. Kecuali kalau yang misalkan di depan banget itu udah bye bye, thank you so much for coming here and we got nothing gitu loh, kayak sebel banget sih pada saat itu. Tapi ya semoga deh. Satu lagi mungkin? Oke, gue baca satu lagi, ini si Polak series seru banget. Aku waktu itu lihat Twice Land. Aku malam berangkat dari Surabaya naik kereta terus nyampe pagi, abis itu cus ke BSD jam 10, masuk venue-nya jam 5 sore. Lama banget sih, tapi gak apa-apa, semua itu terbayar karena aku sama sepupu aku di notice Jonghyun. Tapi di notice ini kepedean aja emang beneran sih. Oh jangan gitu dong lo jangan menghancurkan imajinasi gue. Orang-orang selalu kayak gitu. Teman gue nih nonton Cherry Bell. Iya nih Anissa ngeliat gue, lu kepedean kali. Kayak pede banget sih lu di antara. Tapi kalau ngomongin soal notice menotis, lu pernah di notice, gue juga pengen sih di notice. Nah, kalau misalnya ngomongin soal notice tuh ada dua sebenarnya. Ada yang mungkin dia mungkin notice kita, terus kitanya kepedean. Tapi ada yang emang dia notice-nya itu dengan kayak misalkan temen gue ada yang fanboardnya diambil. Gue fanboardnya pernah diambil Ryowook, pernah diambil Donghae pas konser Super Junior 2012. Terus dibawa keliling panggung gitu. Itu ada fotonya di blog gue. Kalau lo baca Kosaki Bau tuh ada fotonya di blog gue. Terus
fanboard Airin gue pernah dilihat Suho. Nah itu kayaknya gue nggak tahu gue kepedean atau gimana ya. Soalnya Suho ngomongnya kayak ngomong ke gue gitu yang kayak terus Sehunnya sampai ngasih jempol. Ya kayak gitu-gitu yang kayak wah gue di notice apa gimana gitu. Makanya banyak banget kayak fans tuh ngejual slogan. Lu tuh slogan nggak sih? Iya betul. Iya gue bingung ini apa sih buat pajangan doang. Oh ternyata tuh emang itu biar mereka kita, tahu. Iya dia notice gitu. kita. Karena itu real karena karena waktu itu kayak pas gitu kali ya Ron, biar di notice Shonu. Mungkin soalnya waktu itu pas di konser Jakarta itu waktu itu kan awal-awal EXO baru debut awal-awal dan itu Yixing tuh kan masih belum punya banyak banget fansite kan pada saat itu. Ya ada tapi ya mungkin enggak heboh Baekhyun misalnya dan dia punya satu fansite dari China yang emang dia udah notice banget gitu dan ketika temen gue angkat anduk itu dia tahu kalau ini tuh fans gue gitu jadi kayak wah ternyata itu gunanya gitu. Oh iya sih aduh gue harus beli atau bikin kali ya Ron ya. Kalau menurut gue sih kayaknya harus bikin karena kalau bikin tuh lebih original. Gue lebih suka bikin sih kalau fanboard. Aduh yes biar gue nggak malas ya Ron. Ya udahlah harus bikin sih sekarang. Tapi lu masih ngarep nggak sih Dit sebenarnya konser di Jakarta Monsta X? Lu masih mempertanyakan itu Ron? Pastilah ya sebagai fans. Tentu saja tapi walaupun kayak gue Twitternya Ko Felix kayak banyak banget yang reply kapan bawa Monsta X Ko, kapan bawa Monsta X. Gue tuh cuma bisa mengelus dada. Berdiam dalam mengelus dada Wonho. Mengelus dada. Gak bisa ngomong dalam hati. Kayaknya mustahil gue nggak tahu sih. Tapi kayak gue nggak mau banyak ngarep, nggak mau banyak ekspektasi. Ya udahlah, gue cari aja di luar. Tapi yang pasti gue pengen sih. Kalau kita ngomongin wishlist konser grup atau penyanyi yang pengen banget lo lihat tapi di Jakarta. Yang pengen gue lihat Red Velvet sih Ron. Tapi katanya gratis ya? Iya, gimana dong? Tapi gue gak mau gratis, pasti bareng sama ini loh, gratisnya bareng sama artis Indonesia loh. Gue sih pengen ngelihat artis Indonesianya, gak ngeliat Airin. Gue pengen banget Red Velvet, sama gue pengen lihat Sunmi. Gue sih pengen lihat Via Valen. Ini udah balik lagi ke topik. Iya. Jadi gue pengen lihat Red Velvet. Red Velvet gue emang tahu side lagu-lagu dia yang lain selain title tracknya. Tapi kan kalau di Trans TV pasti yang title track doang. Ya udahlah, huda boy. Iya gitu. Terus sama gue pengen lihat Sunmi sih, gue lihat Sunmi kayaknya waduh dia kalau udah nari stage act-nya kayaknya bagus ya. Bagus banget sih. Gue pengen itu dua doang. Tapi kayaknya kalau Sunmi mustahil. Dua doang. Iya. Sejauh ini yang gue suka banget sih ya. Oh gitu. Kalau gue sebenarnya pengen banget sebelumnya tuh ngeliat Roy Kim, tapi sayangnya sekarang dia jadi kriminal. Jadi beneran? Jadi kayak gitu. Oh yang apa konser-konser chill gitu ya? Iya konser-konser chill gitu. Tapi kalau misalkan gue pas sering banget lo kesini loh. Iya tapi kayak Crush atau enggak kemarin di PR kesini. Tapi kayaknya nggak sifatnya ini kali indie aja ya nggak serame grup idol. Kalau yang wishlist gue sih kalau di Indonesia sampai sekarang gue pengen IU sih. Sampai sekarang gue masih pengen. Walaupun gue udah pernah lihat yang di Bangkok tapi gue pengen IU yang di Jakarta gitu. Karena gue pengen yang vibe-nya tuh beda di negara sendiri kan biasanya lebih enak pasti kan. Mereka IU-nya pasti ngomong bahasa Indonesia. Iya, kayak kemarin yang pas di Singapura nyanyi lagu Mandarin, pas di Bangkok nyanyi lagu Thailand gitu kan. Jadi dia selalu punya konten lokal. Kebayang gak sih kalau misalkan IU nyanyi lagu Raisa misalnya. Karena zaman-zaman dulu kan pas konser 2PM mereka pasti nyanyi lagu Indonesia. Terus kayak Pak Bogum. Waktu itu Tintop nyanyi lagunya S4 nyanyi lagu She's Tintop. My girl. Iya, seru kan? Seru. Lu nonton kan ya? Musik Bank gue nonton, Musik Bank gue nonton. Terus itu enaknya kalau konser di Indonesia tuh konten-konten lokal yang gak bisa. Kayak Pak Bogum nyanyi lagunya Chrisye kan, kayak bagus-bagus. Aduh gue ngebayangin Kihyun nyanyi lagunya Dewa. Aduh, bagus banget pasti. Iya sih, semua kata rindu. Iya, aduh cocok banget dia. Nah, terus kalau wishlist yang lain gue kalau konser K-pop mungkin gue pengen lihat Chungha karena gue lagi belakangnya dengerin Chungha banget. Chungha, ya dia kayak Sunmi lah. Iya, bagus dia. Lagi dengerin Chungha. Walaupun satu lagu doang sih, lo harus tahu lagu lainnya dong kalau nonton konser. Kalau yang lain wishlist mungkin gue nggak tahu ya. Gue tuh sebenarnya secretly masih Elf. Tapi pengen ngelihat Super Junior lagi walaupun gue nggak tahu hype-nya akan masih ada atau enggak kalau Super Junior. Itu sih gue kan SM bias banget ya. Si Clown sih pengen lihat si Clown live. Mustahil Ron. History dong, history. Aduh gimana dong gue pengen lihat history. Ya itu sih sebenarnya. Oke Deron, kayaknya kita udah mau ngobrol nih. Kita harus mengaminkan semua itu ya. Semoga grup-grup yang pengen kamu lihat bisa cepat datang ke Indonesia ya Gansis dan juga teman-teman sekalian. Oke, ada rekomendasi lagu apa minggu ini Dit? Minggu ini
rilisan yang minggu-minggu ini gue belum menemukan yang menarik sih. TMI Nonjong multi. Jadi gue sama Ronzi menemukan lagu K-pop yang nugu banget. Ini completely nugu. Gue yakin banyak yang nggak tahu nama grupnya Hot Place, judulnya TMI. Itu lagunya trashy-nya. Kayak lagu dangdut gak sih? Dangdutnya K-pop tapi asik ya. Asik, ya. Judulnya TMI. Iya, lo kalau denger pasti kayak waduh, enak banget lo sambil kayak dangdut koplo gak sih? Ini menurut dangdut koplonya K-pop tuh menurut gue yang kayak gini, bukan yang Latin yang kayak Mamamoo menurut gue. Mamamoo bagus ya. Nonahe tuh bagus ya. Paling ya gue juga suka lagu itu. Paling gue baru suka gue Blackpink biasa aja. Yang Kill This Love. Ya, belum nanya, biasa aja lah, belum suka-suka banget. Boy With Love? Oke. Ada apa dengan Blackpink, dengan BTS dan dengan kata love di belakang lagunya ya? Paling gue lagu yang gue suka ini Everglow yang Bon Coklat. Oke. Ya, awalnya gue nggak suka main lagu tapi lama-lama enak ya. Kalau gue pengen ngerekomendasikan satu lagu lama, ini bisa dibilang lagu yang bikin gue jadi suka banget kedengerin soundtrack drama Korea sih. Apa? Ini lagu soundtracknya Full House. Yang mana nih? Kayak gue tahu. Judulnya Destiny. Tapi yang mana sih? Tapi kalau di internet itu pasti nyarinya keywordnya Unmyong, karena Unmyong kan artinya Destiny. Yang nyanyi Why. Teng 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 gitu loh. Teng 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 teng. Itu setiap kali gue denger lagu itu gue nggak nonton Full House sebenarnya, jujur ya, karena gue nggak suka sama ceritanya terlalu cheesy. Tapi gue suka banget lagu ini, nggak tahu kenapa, dan ini lagu yang bikin gue jadi ngedengerin semua lagu soundtrack drama Korea. Terus apa lagi Ron? Itu sih satu doang, karena minggu ini kayaknya gue cuman ngedengerin Chungha dan juga lagu ini aja. Berarti lo rekomendasikan Chungha. Gue lihat di Spotify lo Chungha lagi. Gotta go. Ashua Bolsoyo do shine. Kemarin Ken Fix nyanyi lagu itu loh di ulang tahun partinya dia, dan bagus banget. Tuh kan suara Ken tuh tinggi banget. Iya, suara Ken bagus sih. Dan dia nyanyiin versi cowoknya. Apa kayak versi nada cowoknya. Versi nada cowoknya gitu ya. Itu keren sih Ren. Udah kali ya Ren ya? Udah ya? Kita gak ada berantem-berantem kan endingnya hari ini? Hari ini kita biasa aja gak ada drama. Semoga minggu depan kita menemukan drama yang lebih seru dibandingkan dengan Nature Republicnya EXO. Semoga Ronzi bisa fan meet ini ya, Nature Republic bukan Natur Republik. Terima kasih buat kalian yang udah ngedengerin ke Koreaan episode 4. Kita udah 1000 lebih listeners. Sampai 3 episode 1000 listener tuh sebuah Gila, pencapaian followersnya Dita mutualnya banyak banget emang. Gue jadi banyak yang follow gue, makasih loh ya. Menurut Kaskus yang melihat biasa-biasa. Iya, ternyata kita ada juga yang tertarik belum dengerin kita ya. Oke, pokoknya kita akan ketemu lagi minggu depan dengan bahasan-bahasan yang lebih seru tentang Korea-Koreaan. Kalau ada kritik dan saran bisa langsung ke Instagram atau Twitter kita. Twitter kita yang mana nih? Twitternya Ron di @ronzi. Twitternya Ron di @ronzikevin dan Twitternya Tita di @monbebem. Monbebe. Oke guys, ketemu lagi minggu depan ya. Bye.